2023807008. Nama Prajurit KTP NIM 2023807000. Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Lydia Livi, NIM 2023807009. Kami ingin mempresentasikan materi tentang manajemen mutu industri pangan. Dan waktu selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada pembawa materi untuk membacakan materi untuk kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu. Manajemen mutu terdiri dari pengertian, perkembangan, dan sistem manajemen mutu. Yang pertama, pengertian mutu. Mutu, suatu produk merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk, selain biaya produksi dan ketetapan waktu produksi. Para pakar telah mencoba mendefinisikan mutu sebagai berikut. 1. Menurut Juran, mutu adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kedua, menurut Crosby, mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan apa yang diisyaratkan atau yang disandarkan. 3. Menurut Debig, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. 4. Menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. 5. Menurut Garvin, mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Kedua, perkembangan mutu. Secara rinci, konsep mutu dibagi atas 5 tahap. Yang pertama, inspeksi. Konsep mutu modern dimulai tahun 1920-an. Kelompok mutu utama adalah bagian inspeksi. Selain produksi, para inspektor mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi. Bagian inspeksi tidak independen. Biasanya mereka melapor ke bagian produksi. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan. Jika bagian inspeksi menolak hasil suatu alur produksi yang tidak sesuai, maka bagian produksi berusaha meloloskan tanpa mempedulikan mutu. Yang kedua, pengendalian mutu. Pada perang kedua, mengharuskan produk militer yang bebas cacat. Mutu produk militer menjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan dalam peperangan. Mutu produksi harus diantisipasi melalui pengendalian yang dilakukan selama proses produksi. Tanggung jawab mutu dialihkan ke bagian pengendalian mutu yang independen. Bagian pengendalian mutu memiliki otonomi penuh dan terpisah dari bagian produksi. Para pemeriksa mulai dibekali dengan perangkat teknik, statistik, pengambilan sampel, dan lain-lain. Yang ketiga, jaminan mutu. Pengendalian mutu berkembang menjadi jaminan mutu. Bagian jaminan mutu difokuskan untuk memastikan proses dan mutu produk melalui pelaksanaan audit operasi, pelatihan, analisis kerja, teknis, dan petunjuk operasi untuk peningkatan mutu. Jaminan mutu bekerja sama dengan bagian lain yang bertanggung jawab penuh terhadap mutu kinerja masing-masing bagian. Yang keempat, manajemen mutu. Untuk mengatasi persaingan, aspek mutu perlu selalu dievaluasi dan direncanakan perbaikannya melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen mutu. Yang kelima, manajemen mutu terpadu. Dalam pengertian manajemen mutu, ternyata bukan hanya fungsi produksi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap mutu. Karakteristik atau ciri-ciri umum dari manajemen mutu antara lain: 1. Sistem manajemen mutu berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Kedua, sistem manajemen mutu berlandaskan pada pencegahan terhadap kesalahan-kesalahan yang akan timbul. Yang ketiga, sistem manajemen mutu mencakup klausul, tujuan pelanggan, hasil-hasil, proses-proses, masukan-masukan, pemasuk, dan pengukuran umpan balik, dan mampu maju. Dalam sistem manajemen mutu sering terdengar istilah
istilah quality control dan quality assurance. Quality control adalah kegiatan teknik dan kegiatan memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti agar persyaratan yang ada telah diterapkan tercapai. Sedangkan istilah quality assurance berarti semua tindakan terencana dan sistematis yang diterapkan untuk meyakinkan pelanggan bahwa proses hasil kerja kontraktor akan memenuhi persyaratan. Dalam setiap lingkungan, pelaksanaan proses yang konsisten merupakan kunci untuk meningkatkan terus-menerus yang efektif agar selalu memberikan produk, barang, atau jasa yang memenuhi harapan dan pasar global. Pengenalan ISO. Untuk mengenal dan memahami tentang ISO, berikut digambarkan pengertian, tujuan, manfaat, serta proses mendapatkan sertifikat ISO. 1. Pengertian ISO. ISO adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan bahan dan jasa. ISO merupakan organisasi internasional khusus dalam standarisasi. Saat ini, ISO adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 130 negara yang berkedudukan di Geneva, Swiss. Penjelasan mengenai sistem manajemen mutu ISO. A. Pelanggan. Pelanggan yang dimaksud pada skema di atas adalah orang yang memberi masukan tentang apa yang harus dikerjakan oleh kontraktor. B. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen menunjukkan bahwa adanya komitmen manajemen terhadap mutu dari produk yang dihasilkan sebelum melakukan aktivitas yang lainnya. C. Manajemen sumber daya. Organisasi harus bisa menghasilkan untuk dapat mengidentifikasi dan mempunyai sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan sistem manajemen mutu dan melakukan kerja yang diperlukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. D. Realisasi produk. Realisasi produk meliputi pembuatan produk atau jasa. Produk adalah hasil atau suatu proses yang terdiri dari 4 kategori, yaitu jasa, perangkat lunak, perangkat keras, dan bahan proses. E. Pengukuran, analisa, dan perbaikan. 1. Pengukuran. Data hasil pengukuran sangat penting untuk membuat keputusan berdasarkan kenyataan. Manajemen harus merencanakan aktivitas pengukuran dan pemantauan, misalnya mengenai A. Kepuasan pelanggan, B. Kinerja sistem, C. Kesesuaian proses, D. Kesesuaian produk atau jasa, E. Pencapaian tujuan produk atau organisasi. 2. Analisa. Keputusan dan sebaiknya didasarkan pada hasil pengukuran atau informasi yang dikumpulkan secara akurat. 3. Perbaikan. Kebutuhan tindakan perbaikan akan muncul apabila ada ketidaksesuaian yang dapat berasal dari dalam maupun di luar, sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. 2. Organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak manajemen sendiri bahwa mutu yang dimaksudkan itu adalah dicapai dan dapat dipertahankan. 3. Organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa yang dijual dimaksudnya telah akan dicapai dan produk atau jasa yang akan dijual. 3. Manfaat penerapan ISO. Manfaat penerapan ISO telah diperoleh banyak perusahaan. Beberapa manfaatnya adalah: 1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan umum, jaminan mutu yang terorganisasi dan sistematik. 2. Perusahaan yang sertifikat ISO diizinkan untuk mengiklankan pada media massa bahwa sistem manajemen mutu dari perusahaan telah diakui secara internasional. 3. Audit sistem manajemen mutu dari perusahaan telah memperoleh sertifikat. Dilakukan secara periodik oleh registrar dari lembaga registrasi, sehingga pelanggan tidak perlu melakukan audit sistem manajemen mutu.
4. Perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO secara otomatis terdaftar pada lembaga registrasi, sehingga apabila pelanggan potensial ingin menjadi perusahaan bersertifikat akan menghubungi lembaga registrasi jika nama perusahaan telah terdaftar pada lembaga registrasi bertaraf internasional. Maka itu berarti terbuka kesempatan pasar baru. 5. Meningkatkan kualitas dan produktivitas dari manajemen melalui kerjasama dan komunikasi yang lebih baik. 6. Meningkatkan kesadaran mutu dalam perusahaan. 7. Memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan dan manajer organisasi melalui prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi yang terdefinisi secara baik. 8. Terjadi perubahan positif dalam hal kultur kualitas dari anggota organisasi karena manajemen dan karyawan terdorong untuk mempertahankan sertifikat yang umumnya hanya berlaku 3 tahun. 2.4 Proses untuk mendapatkan ISO. Kontraktor yang ingin mendapatkan sertifikat ISO dapat mengikuti langkah berikut ini. 1. Adanya komitmen dan pimpinan puncak tanpa 2. Membentuk komite pengaruh atau koordinator ISO. 3. Mempelajari persyaratan-persyaratan standar dari sistem manajer mutu. 4. Mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO. 5. Audit sistem manajemen mutu perusahaan secara internal. 6. Memilih register. 7. Registrasi. Kendala dalam penerapan ISO. Inti dari penerapan ISO adalah perbaikan yang berkesinambungan, sehingga dalam penerapannya setiap organisasi dituntut untuk melakukan perbaikan-perbaikan di semua lini secara berhadap sesuai dengan konsep PDCA. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan penerapan ISO. Di antaranya 1. Tenaga kerja. 2. Mesin atau alat. 3. Metode atau prosedur. Yang keempat, forum. Yang kelima, uang atau modal. Proses untuk mendapatkan ISO 9001 dengan 2008 bagi kontraktor. Kontraktor yang ingin mendapatkan sertifikat ISO 9001 dengan 2008 dapat mengikuti langkah-langkah secara garis besar sebagai berikut. 1. Adanya komitmen dan pimpinan puncak. 2. Membentuk komite 3. Organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa mutu yang dimaksudkan itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. Manfaat penerapan ISO 9001 dengan 2008. Manfaat dari penerapan ISO 9001 dengan 2008 telah diperoleh banyak perusahaan. Beberapa manfaatnya adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisasi dan sistematik. Analisis statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Demikian, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.